Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentunya eh, ya kita mengutuk ya, sekeras-kerasnya upaya-upaya tindakan kekerasan terhadap para ulama atau orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah, apakah itu masjid, apakah itu dai, ya. Seperti kejadian di Syekh yang menimpa Syekh Ali Jabir, kemudian juga ulama di imam masjid ya di Oki, dan belakangan ini juga kita juga dikejutkan dengan perusakan di sebuah masjid di Bandung. Kita mengecam bahkan mengutuk sekeras-kerasnya. Ini tentunya bisa membuat atau menciptakan suasana tidak nyaman ya, dan penuh kecurigaan gitu di antara kita. Makanya ya kita berharap agar kepolisian dalam hal ini benar-benar mengusut tuntas dan memberikan hukuman seberat-beratnya, karena ini akan mengancam kerukunan ya, kerukunan umat beragama. Karena kalau tidak segera diselesaikan, pada ujung-ujungnya kalau misalnya dengan mengaku orang gila lah, atau orang tidak waras lah, orang stres lah, ini juga tidak bisa dijadikan alat untuk berapologi ya, untuk wah ini karena orang gila bebas hukum. Nanti dulu kan gitu, karena ya contohnya yang Ali Jabir itu ternyata dari pengakuan dari masyarakat dia itu tidak gila gitu. Jadi jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Kita sangat berharap ini kepolisian cepat-cepat mengusut tuntas dan memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku. Jangan sampai kalau ada kesan ini didiamkan, kemudian bahkan ada terkesan ini bahkan disetting ya, atau ditunggangi oleh kelompok atau kepentingan tertentu, ini malah bisa nanti memecah kerukunan kita. Apalagi ya kita juga mengkritisi ya ujaran-ujaran baik itu di media nasional, di media sosial terutama, terhadap istilah-istilah yang mendiskreditkan satu kelompok tertentu seperti kadal gurun ya. Nah, bagi kita ini ekspresi kebencian ya. Kita tahu lah gitu maksudnya apa gitu kan. Kadrun itu kadal gurun. Gurun itu tempat kelahirannya Rasulullah SAW. Ya ini orang-orang Arab yang diajukannya. Tapi kan kalau misalnya kita lebih ini bisa nanti di multi tafsir dan bisa dimaknai oleh orang-orang tertentu dengan kebencian terhadap etnis tertentu ya kan? Ya dalam hal ini etnis Arab ya, di mana juga Rasulullah SAW juga etnisnya Arab kan? Ya. Ajaran Islam juga munculnya di Arab kan? Jadi ini nggak salah kalau kemudian orang banyak akhirnya menginterpretasikan kadrun ini adalah bentuk ekspresi kebencian terhadap Islam atau umat Islam, katakanlah gitu. Ya kenapa nggak dia katakan yang lain saja, istilah-istilah yang lain? Kenapa harus kadal gurun? Kita udah tahu lah konotasinya kemana. Jadi juga kita nggak boleh harus adil juga dalam melihat sesuatu. Jadi walau bagaimanapun faktanya ya memang Islam itu turunnya di Arab kan gitu. Rasulullah SAW itu juga etnisnya Arab kan gitu. Ajaran Islam juga turunnya di Jazirah Arabia, bahasa Quran juga bahasa Arab ya. Jadi jangan main-main dengan istilah ini gitu. Kadrun itu kita banyak akhirnya menginterpretasikannya kayak begitu. Jadi bagi saya ini juga PR juga bagi kementerian terkait lah, dalam hal ini Kominfo. Kalau perlu orang-orang yang sering menyebut kadrun itu kena undang-undang ITE. Karena kalau dan dikasih sanksi seberat-beratnya.
Karena kalau banyak kalangan umat Islam, saya yakin semua itu mengarahnya kepada Islam kalau udah kata-kata kadrun. Karena ya kita tahu lah siapa saja yang sering menggunakan istilah-istilah ini untuk menyerang kelompok tertentu. Ini nggak ada masalah dengan masalah politik ini kalau menurut saya. Politik kan sudah selesai, kita damai-damai saja kok gitu loh. Nggak ada urusannya dengan, kalau dulu ada istilah apa, cebong apa, Kampret, cebong dan kampret, kampret. kampret, udah selesai. Cebong kampretnya udah nyat. Ya padahal kita sama-sama tahu Pancasila dan NKRI itu sendiri kan, kalau boleh jujur sama sejarah, ya ulama-ulama juga yang merumuskannya. Jangan sampai ulama yang merumuskan tapi ternyata dibajak oleh orang lain untuk memakai istilah yang apa namanya dengan tujuan untuk mengintimidasi, untuk ya ujung-ujung memecah. Saya cuma ingatkan bahwa kita ini usia kita baru 74 tahun, 75 tahun. Majapahit saja dari awal sampai akhir, awal keruntuhan, awal berdiri sampai akhir itu kurang lebih 150 tahun. Kita tuh belum setengahnya Majapahit. Dan potensi untuk memecah belah bangsa itu ada, ya. Ada melalui apa? Ya salah satu ruang yang merupakan itu keberagaman kita. Keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, keberagaman etnis, itu yang akan mereka grogoti, itu akan mereka coba menjadikan apa namanya objek mereka untuk memisahkan Indonesia, mencerai-beraikan Indonesia. Karena ya kita sama-sama tahu kalau tidak, ya yang harus kita sama-sama sepakati adalah kita sama-sama, kalau tidak beragam namanya bukan Indonesia. Kalau tidak bersuku-suku bangsa, kalau tidak bermacam-macam agama, kalau tidak bermacam-macam etnis yang kita di situ bersatu, itu namanya bukan Indonesia. Gitu. Nah ini yang harus kita sama-sama sepakati. Upaya-upaya untuk memecah Indonesia itu nggak akan berhenti karena ada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu atau mungkin negara-negara tertentu yang mereka mendapat keuntungan ketika Indonesia pecah. Ya pertama ya kita tentu bikin statement ya, mengecam atau bahkan mengutuk gitu kan ulama dibunuh. Kemudian yang kedua ya kita menuntut dengan amat sangat agar kepolisian yang merupakan aparatur negara digaji oleh rakyat juga untuk mengusut ini, kemudian juga memberikan apa namanya keputusan yang seadil-adilnya ya, kepada tindakan pelaku itu tadi, pembunuhan, penganiayaan atau pelecehan terhadap ulama gitu. Jangan sampai kemudian kalau misalnya aparatur keamanan itu terkesan lamban atau terkesan kemudian mengabaikan atau terkesan kemudian berpihakan, itu justru nanti malah akan menambah runcing keadaan, akan menambah berbagai teori yang sekarang ini sedang berkembang di masyarakat, bahwa ada sebagian kelompok kita, kelompok di masyarakat ini, kalau kelompok masyarakat Islam itu Sabang sampai Merauke, bukan di daerah wilayah-wilayah tertentu saja gitu, dan dengan bermacam kultur dan karakternya gitu kan. Ya, itu nanti berpikiran bahwa ini kita sedang ditindas atau kita sedang dizalimi atau kita sedang dihabisi. Mindset seperti itu pada akhirnya ujung-ujungnya nanti akan berujung kepada meledak. Karena kemudian saya ini kan wakil rakyat, saya juga mendengarkan dari rakyat gitu kan, dari masyarakat, bahwa yang terkesan selama ini adalah yaitu tadi, bahwa ya kalau untuk urusan-urusan ya seperti, karena ini ada presiden ya beberapa kali lebih dari sekali dua kali kan ini ada PKI. Iya. Ya ini kan menurut kami pandangan-pandangan orang yang melihat bahwa aparatur keamanan lamban ya, atau kemudian keberpihakan, ya ini kan image di masyarakat lah gitu ya, yang dianggap akhirnya kesimpulan di masyarakat tercipta dari penanganan
ini yang dianggap lamban, akhirnya orang berpihak ini aparatur yang berpihak atau disetir oleh satu kekuatan atau ini yang kemudian menimbulkan banyak spekulasi. Iya, betul. Antara lain ya ini tadi itu loh. Saya sendiri nggak bisa mengklaim bahwa ini adalah benar. Itu kan ini yang tumbuh di masyarakat pada akhirnya. Kalau misalnya kita cara penanganan masalah-masalah itu pengenaian terhadap ulama ini dianggapnya terlalu dianggapnya lamban atau tidak adil atau tidak transparan, kira-kira kayak gitu. Kalau bagi kami ya alangkah kemarin awal ketika yang Syekh Jabir ya sampai akhirnya DPR juga turun tangan juga paling tidak dalam bentuk statement itu harus diusut. Ini juga langkah yang baik ya gitu. Terancam hukuman mati atau apa itu kan bagian dari law enforcement ya. Jangan sampai ingat persatuan umat itu wajib kan gitu. Jangan sampai kewajiban itu tereduksi dengan kepentingan dan kelompok-kelompok tertentu, apalagi kelompok-kelompok yang ditunggangi oleh asing lah gitu. Asing ya. Kita sedang berpikir itu. Cuman ingat kalau perda ini kan biasanya juga kita harus mengacu kepada undang-undang yang di atas. Manakala ada undang-undang di atas ya terkait misalnya kalau ini kan kalau masalah kasus hukum kan udah diatur oleh KUHP apa segala macam ya. Tapi kalau misalnya undang-undang untuk katakanlah upaya untuk pencegahan untuk meminimalisir ataupun upaya untuk memberikan perlindungan kepada ulama ya saya rasa itu di pusat juga sesungguhnya itu kan domainnya aparatur ya. Kalau kita kan di dewan ini mungkin bisa membuat aturan ya, baik itu undang-undang atau perda yang untuk mendukung kira-kira gitu, mendukung upaya-upaya itu paling tidak pencegahan lah paling tidak kan gitu. Ya sedang kita pikirkan juga kan gitu. Tapi kalau untuk sanksi penanganan itu kan memang bukan domain kita, itu domain dari aparatur. Ya. Dalam hal ini kan